Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YPS Tutorial. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial yaitu cara input tugas tambahan koordinator pembina asrama di EMIS GTK Kemenag terbaru tahun 2026. Sebelum menyimak video ini, bagi Bapak Ibu operator yang belum subscribe, silakan subscribe serta like, komen, dan share ke teman lainnya jika sekiranya video ini bermanfaat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Bapak Ibu tetap semangat dan sehat selalu. Baik, kita langsung saja ke tutorialnya. Di sini saya akses website EMIS GTK-nya dan alamat emisgtk.kemenag.go.id dashboard. Kemudian setelah tampil seperti ini, karena sebelumnya saya sudah login, silakan Bapak Ibu arahkan ke guru dan tenaga kependidikan. Kemudian klik tugas tambahan. Setelah di tugas tambahan, di posisi silakan pilih salah satu PTK yang akan ditambahkan tugas tambahan. Yang silakan ini mata satu ini klik. Kemudian setelah tampil seperti ini, jangan pilih yang tugas tambahan lainnya, karena di sini tidak ada untuk koordinator pembina asrama ya. Kalau untuk yang lainnya, nah yang pembina asrama hanya ada di menu tambah ya, tugas tambahan yang ini. Jadi sekali lagi yang ini tidak ada. Nah, kalau yang ini ada, silakan kita pilih tambah. Kemudian jika sudah tampil seperti ini, di sini kuota wakil kepala madrasah ya 2/3 aktif. Nah, di sini jenis tugas silakan dipilih, ditambah tugas tambahan. Klik tugas, tugasnya sebagai koordinator pembina asrama. Jam tatap mukanya itu 12. Dan ini perlu diperpal oleh kabupaten atau kota. Kemudian setelah seperti ini ada notifikasi, ada penjelasannya, perlu perpal kabupaten atau kota. Tugas ini harus disetujui ya, kabupaten atau kota sebelum keaktifan kolektif dapat diverifikasi. Nah, setelah ini silakan masukkan untuk TMT tugas ya, tanggal mulai tugas. Kita inputkan dan mulai tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian masukkan nomor SK tugas. Nah, setelah TMT tugas di tanggal, bulan, dan tahunnya sudah ditentukan dan nomor SK tugas sudah ditentukan, walaupun ini bersifat opsional ya, saya tetap akan menginputkannya. Terus sekarang kita geser ke bawah. Kemudian ini juga opsional karena di sini saya sudah ada SK-nya. Jadi silakan klik pilih file. Nah, setelah dipilih file, silakan pilih ini SK pembagian tugas tambahan. Setelah ini silakan klik buka. Selanjutnya di sini karena tidak ada untuk diklat, untuk ini tidak bisa diisi. Nah, setelah ini silakan klik simpan. Coba akan saya simpan ya. Nah, ini sedang menyimpan. Nah, ini sudah tersimpan. Tapi ini ada ukurannya, ukurannya melebihi, belum ada dipilih. Ukuran file melebihi batas maksimal 500 KB. Oh iya, ini harus dikompres dulu ya, diperkecil. Kan merubahnya menjadi 500 KB. Baik, untuk SK-nya saya akan merubahnya dengan file yang namanya do cukup ya. Seperti ini. Kita akses. Pilih untuk konverternya dan pilih di sini sudah tampil ya untuk dokumen konverternya. Ini bukan konverter, untuk kompres PDF maksudnya. Kita pilih file yang tadi. Nah, ini untuk SK pembagian tugas. Kemudian pilih buka. Kemudian tidak tentukan di sini, tentukan menjadi, nah nggak usah dirubah ya. Coba kita apakah akan berubah menjadi ini ya, kita langsung upload dan kompres saja. Apakah nyampe 500 KB? Tunggu. 649. Waduh, kurang ini ya, kurang kecil. Saya akan mengulanginya lagi. Ini terlalu berat kayaknya. Terus saya akan mengubah kualitinya ya. Setelah ini select the file compress.
pilih SK pembagian tugas tambahan, kemudian upload lagi, upload dan kompres. Kita tunggu sebentar untuk mendapatkan 500, setidaknya di bawah 500. Nah, ini sudah ya, SK pembagian tugasnya sudah di bawah 500, 452. Ini sudah bisa diupload. Baik, saya akan download dulu untuk SK nya, kemudian klik download, simpan kembali di tempat yang tadi ya, saya akan menyimpannya di dokumen. Nah, baik, di sini ya. Nah, setelah seperti ini silakan kembali ke, saya akan close dulu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu kembali lagi ke MSGTK, kemudian upload ulang karena tadi terlalu besar, kemudian pilih tadi yang SK nya di unduhan ya tadi, kemudian pilih yang SK nya, nggak usah ya, nggak usah dipindahkan, langsung klik saja, pilih, kemudian buka. Nah, kita ulang lagi, geser ke bawah, kemudian klik simpan. Nah, di sini karena tadi sudah ada perubahan, jadi di sini saya akan merubahnya mengulanginya lagi. Baik, sudah ini kita geser dulu ke atas. Nah, ini sudah bisa ya. Coba kita coba klik simpan. Nah, ini sudah berhasil dan total JTM nya ekuivalen langsung muncul 12 ya untuk koordinator pembina asrama. Nah, jika ingin diganti bisa ya, jika ingin dihapus juga bisa. Ini untuk pengeditan. Demikianlah penjelasan video tutorial yang dapat saya berikan ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya dengan topik video tutorial yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.